dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat ya Bu ya, nggak ngantuk ya? Saya ulangin biar seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, hamdan katsira kama amar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, nasta'inuhu bisabri wassalah, 'alal birri wat taqwa, wa nastaghfiruh min jami'id dhunub wal khataya, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini pagi yang cerah, Bu. Biasanya kalau pagi itu disambut dengan hujan. Tapi alhamdulillah ini Sayyidul Ayyam. Ya, kepalanya atau ketuanya hari-hari Sayyidul Ayyam, Bu, hari Jumat. Al-Jum'ah Mubarakah, Jumat yang berkah, ternyata tidak hujan. Alhamdulillah. Dan kita semua bisa hadir, kita ucapkan alhamdulillah. Saya doakan yang hadir di sini ditambahkan kesehatannya, ditambahkan rezekinya, ditambahkan keberkahannya, dan ditambahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau yang setia, kita senang menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, pagi ini kita sama-sama memenuhi undangan. Ini merupakan suatu keberkahan, suatu pahala, suatu berkah dari Allah menyambung silaturahim. Jadi insya Allah mudah-mudahan keberkahan dilipat gandakan di majlis ini. Bu, kalau tadi kan tausiah untuk pengantin yang akan jadi pengantin dan untuk kita pengantin yang lama, Bu. Ya, tapi sepertinya terutama nih, kalau pengantin yang baru kan akan belajar ya, Bu. Kalau kita ini mungkin belajar juga, ya nggak, Bu? Ya, karena apa? Berapa banyak pernikahan yang karam di tengah jalan, berapa banyak yang sudah hampir sampai di tujuan, tahu-tahu diceraikan oleh bukan oleh takdir, diceraikan oleh ulah kita manusia. Ya. Jadi kalau saya bilang takdir, takdir itu setelah kejadian. Sebelum kejadian adalah perbuatan dari manusia itu sendiri. Ya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, dalam berumah tangga ini kita memang bukan hanya berdasarkan ilmu, tetapi juga terutama adalah iman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Jadi sebenarnya tujuan dari pernikahan ini adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, untuk merasa tenang dalam bahtera rumah tangga ini, juga untuk apa? Mawaddah wa rahmah, yaitu ada rasa kecintaan, ada rasa kebahagiaan. Ya, inilah tujuan. Ya. Jadi mungkin tujuan itu kan nggak langsung bisa kita dapatkan ya, Bu ya. Nggak bisa kita dapatkan dalam sehari dua hari. Ya, yang namanya rumah tangga itu bukan sehari dua hari, tetapi setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai akhir hayat insya Allah.
hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'ah li arba. Ya, jadi dinikahkan perempuan itu atas 4 perkara. Tunkahul mar'ah li arba. Atas 4 perkara, Bu. Jadi seorang laki-laki boleh memilih pasangannya, atau seorang perempuan boleh memilih pasangannya itu atas dasar 4. Tunkahul mar'ah li arba. Insya Allah kan kalau kita berpegang Al-Quran hadis nggak akan salah, ya, nggak akan sesat, nggak akan karam di tengah jalan. Jadi tunkahul mar'ah li arba, dinikahkan seorang perempuan atau seorang laki-laki itu atas 4 perkara. Lidiniha, karena agamanya. Ya, karena agamanya, karena akhlaknya. Agama itu kaitannya adalah dengan akhlak. Ya. Akhlak itu kaitannya dengan akidah. Ya. Karena apa? Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma bu'itsu illa liutammima makarimal akhlak. Ya. Jadi sesungguhnya kecantikan wanita itu, kecantikan perempuan itu yang pertama adalah karena agamanya, lidiniha, agama, akhlaknya. Betul nggak, Bu? Ini saya kasih gambaran, Bu. Kalau Ibu belum bilang betul, saya kasih gambaran. Kalau namanya cinta itu biasanya hanya sebulan 2 bulan honeymoon. Ya, indahnya setahun 2 tahun. Tetapi yang mengekalkan ikatan suami dan istri adalah agamanya, yaitu akhlaknya. Mungkin biasa-biasa aja, Bu, sedang-sedang aja, nggak cantik, nggak jelek juga, karena Allah nggak pernah menciptakan manusia jelek. Ya, Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Nggak ada manusia jelek. Ada nggak, Bu, di sini yang merasa jelek? Naudzubillah, nggak ada, Bu. Kita adalah manusia yang bersyukur karena Allah telah menciptakan kita dalam sebaik-baiknya bentuk. Jadi nggak ada manusia yang jelek. Ya. Mungkin sedang-sedang aja, nggak cakep, nggak jelek. Ya. Kemudian tapi enak, akhlaknya baik, udah berjalan rumah tangga setahun 2 tahun, 10-20 tahun, tapi masih menghormati suaminya, suaminya menghargai istrinya. Kira-kira enak nggak, Bu, rumah tangga kayak gitu? Enak ya, Bu, ya. Insya Allah apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Jangan sampai cuma kelihatannya indah, tapi sebenarnya di dalamnya buruk, naudzubillah, tidak punya akhlak yang baik. Kan istri berakhlak yang lembut, bersikap baik kepada suami, suami bersikap lembut kepada istri, itu adalah ajaran Islam, itu yang disuruh Islam. Jadi itulah akhlak yang islami. Ya, jangan sampai cuma gara-gara mungkin suaminya sedang di PHK, mungkin sedang ekonominya tidak baik, istri langsung merasa nggak puas. Ya. Kalau istri yang solihah, insya Allah berusaha untuk bersabar. Yang namanya hidup di dunia nggak ada yang di atas terus dan nggak ada yang di bawah terus. Ibarat roda berputar. Kehidupan dunia tidak ada yang bahagia terus dan tidak ada yang susah terus. Ya, kalau mau bahagia terus nanti di surga insya Allah. Ya, itu adalah negeri yang abadi. Bahagia terus, nggak ada susahnya. Jadi kalau kita meniatkan nikah kita atau dari pertama melangkah, ini kan belum terlambat nih. Dan kita insya Allah nggak terlambat juga nih, Bu. Kalau dulu yang niatnya mungkin belum karena agamanya, belum karena akhlaknya, bismillah, dari sekarang kita niatkan. Insya Allah masih ada waktu. Ya, jadi ini baru satu nih, Bu. Yang pertama, lidiniha. Ya, yang kedua, lijamaliha. Ya, karena kecantikannya atau kegantengannya. Boleh, Bu. Kita nikah karena kita senang ngelihat perempuan itu cantik, boleh. Kita nikah karena ngelihat ada laki-laki ganteng, boleh. Ya. Itu fitrah. Fitrah manusia memang suka yang cantik dan suka yang ganteng. Ya. Jadi saya terangkan dulu nih, Bu, ya. Terangkan semuanya. Yang kedua karena kecantikannya. Jadi jangan sampai, Bu, gini, nikah jangan karena cakepnya. Kata siapa, Bu? Boleh. Nikah karena cakepnya boleh. Ya. Tapi nanti nunggu hadis ini sampai habis dulu. Ya, Bu, ya. Jadi yang kedua lijamaliha, yang ketiga linasabiha, yang ketiga karena keturunannya. Jadi keturunannya, ini keturunan baik-baik nggak nih? Ini keturunan keluarga, misalkan ini keluarga ustadz, keluarga kiai, ini keluarga terhormat, boleh aja, boleh, Bu. Apalagi misalkan saya mau milihnya darah biru, nggak salah, misalkan, ya. Misalkan gitu, Bu, darahnya biru, nggak ada kayaknya manusia darah biru. Kalau di luka semuanya merah ya, Bu, ya. Ya, jadi boleh, bukannya nggak boleh. Jadi jangan sampai kita juga tidak memanusiakan manusia. Anak kita pengen cari yang nirat, kita bilang, oh nggak boleh, kamu tuh nggak boleh matre, dosa matre gini. Bener, Bu, tapi ada kelanjutannya. Boleh kalau nanti syarat pertamanya udah dipenuhi. Ya, jadi tadi linasabiha yang ketiga. Kemudian yang keempat limaliha.
Yang keempat lima liha, karena hartanya, ya. Karena hartanya tadi nasabnya, sekarang hartanya. Jadi 4 itu Bu, lidiniha, lijamaliha, linasabiha, limaliha. Karena agamanya, karena nasabnya, ya, karena hartanya, kemudian karena kecantikannya, ya. Jadi Ibu jangan menghalangi anak-anak kita, ya, kalau mau mencari istri yang 4-4-nya ada. Tetapi kata hadis apa Bu? Fadfar bidatid-din, peganglah yang karena agamanya. Taribat yada, ya. Taribat yada tuh udah beres Bu. Rasulullah sambil mengibas-ibaskan tangannya, artinya gini, taribat yada, ya. Maka bereslah urusan. Artinya begini Bu, kita boleh 4-4-nya kita pegang, tapi satu aja yang kita pegang itu udah beres, insya Allah, ya. Jadi kan tak ada gading yang tak retak. Ada nggak manusia sempurna Bu? Nggak ada, ya. Mungkin hartanya ada, nasabnya ada, keturunannya ada, ya, agamanya ada, tapi kurang cakep. Ya, mungkin cakep, ya, hartanya ada, keturunannya kurang, ya, tapi agamanya ada juga. Ya, artinya yang paling harus dipilih adalah karena agamanya. Agamanya ini maksudnya akhlaknya, ya, akhlaknya sama orang tua gimana Bu? Ya, kita lihat. Kita misalkan mungkin datang kenalan, kita lihat sama orang tuanya sopan, sama orang tuanya selalu mendoakan. Inilah yang diharapkan oleh hadis. Kalau suami itu di akhirat akan ditanya tentang istrinya dan anak-anaknya, ya, dia nggak akan bisa nyelonong masuk surga, nggak akan bebas masuk surga, nggak akan mudah masuk surga kalau belum selesai urusan dengan anak-anaknya dan istrinya. Istrinya soleha nggak? Istrinya sholat 5 waktu nggak? Istrinya suka berantem nggak sama tetangganya? Kalau ada seorang istri suka berantem sama tetangganya, sama saudaranya, itu yang ditanya. Di samping istrinya mempertanggungjawabkan sendiri, yang dapat dosanya suaminya juga. Kenapa punya istri? Apa nggak pernah diajarin agama? Apa nggak pernah diarahin? Suruh baik sama mertua, suruh baik sama tetangga, suruh baik sama saudara. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Jadi tanggung jawab seorang suami itu sangat berat. Kenapa mesti ditaati? Ya, jadi jangan sampai kita gini Bu, enak banget ya di mana-mana penceramah suruh taat terus sama suami. Ya. Dan dalam taat sama suami ini Bu, nggak pakai syarat, suaminya harus baik atau enggak, suaminya harus soleh apa enggak. Itu urusan dia kepada Allah. Kalau ada suami yang semena-mena, dia akan mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Allah. Ya. Karena berat, suami itu berat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, kata Allah, laki-laki itu lebih tinggi atau lebih dibandingkan perempuan itu lebih dari perempuan. Dalam hal apa? Tanggung jawab. Dalam hal tanggung jawab lebih berat, maka dalam hal penghormatan pun kita harus mencoba menghormati. Bukan hanya mencoba, tapi harus bisa menghormati seorang suami. Karena Bu, surganya kita seorang istri adalah dengan ridho suami. Rasulullah SAW bersabda dalam Al-Hadits, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin dakhalal jannah. Siapapun seorang perempuan, seorang istri yang meninggal dunia, kemudian suaminya ridho, suaminya mengikhlaskannya, suaminya merestuinya, suaminya menyayanginya, meridhoinya, maka dakhalal jannah, masuk surga. Jadi pintu kita masuk surga itu nggak jauh-jauh. Kan surga itu ada kurang lebih 100 pintu, 98 ya, 97, 98 dalam hadis. Itu ada pintu sholat, ada pintu zakat. Kalau pintu sholat, ibu sholatnya harus benar. Sholatnya sholat wajib, sholat sunnah, sholat semuanya sholat ibu jalanin. Puasa juga begitu, ibu bukan hanya puasa Ramadan, tapi puasa sunnahnya dan lain-lain. Pintunya satu-satu. Ya, tetapi kalau kita dapat ridho suami, itu kita bisa masuk pintu surga dari pintu yang mana saja. Ya. Itu mujarabnya ridho suami Bu.
Ya, artinya gini, ridhonya suami, kita mencari ridho suami tidak pakai syarat. Tidak pakai syarat gini Bu, habis suami saya kalau di rumah tidur mulu, jadi saya sebel gitu. Misalkan, habis suami saya nggak sholat 5 waktu, misalkan. Urusan sholat 5 waktu, urusan dia memberi nafkahnya kurang dan lain-lain, itu urusan dia kepada Allah. Tetapi urusan kita kepada Allah adalah bagaimana kita taat kepada suami kita selama tidak bermaksiat. Ya. Tapi kalau suami yang nyuruh maksiat, kita nggak boleh mau. Bukan berarti taat itu taatnya buta. Ya, kita nurut aja. Suami suruh kita mencuri, kita mencuri. Suami suruh nggak usah pakai jilbab, kita nggak pakai. Jangan. Ya, la ta'ata li makhluk fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap seorang makhluk pun kalau maksiat kepada Allah. Jadi selama suami yang nggak nyuruh maksiat, kita ikutin. Suami nyuruh kita masak yang enak dong, masak. Masaknya tambahin garam dong, tambahin. Ya, nyapunya yang bersih ya. Jadi itu enggak, walaupun suami kita nggak pernah nyapu, ya, suami kita juga nggak pernah masak, komentar doang, kurang garam, kurang ini, kurang itu. Ya, tapi insya Allah selama kita berusaha mencari keridoannya, maka jalan ke surga begitu mudahnya. Kan di dunia ini ada 3 contoh keluarga Bu. Jadi ini kita bisa melihat keluarga kita yang mana nih. Syukur-syukur keluarga kita yang paling ideal. Ya, kalaupun nggak dapat yang ideal, berarti pahalanya akan besar nanti di akhirat. Yang pertama contoh keluarga Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Subhanallah Bu. Mudah-mudahan saya doakan semua di sini keluarganya mirip beliau. Mirip baginda kita, mirip panutan kita, mirip qudwah kita. Ya. Enak Bu, suaminya soleh, istrinya soleha. Suaminya beriman, Nabi Muhammad. Siapa yang melebihi iman Nabi Muhammad? Tidak ada. Ya, istrinya soleha banget Bu. Hartanya habis untuk dakwahnya Rasul. Hartanya dipersembahkan untuk perjuangan suaminya. Kalau kita Bu, kalau kita kerja biasanya hitung-hitungan. Uangku, uangku, uangmu, uangku. Ya Bu, uangnya suami, uang kita juga. Kan kita minta. Ya, itu udah kewajiban suami ngasih. Uang kita untuk kita doang, jangan kasih ke suami. Gitu kan Bu. Nah, ya, tapi insya Allah kalau dalam Islam itu kita tiru Ibunda Khadijah. Ya. Beliau apa? Uangnya, hartanya itu kan beliau pengusaha Bu, lebih kaya dari Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad juga kaya, waktu melamar beliau kan maharnya sampai unta yang begitu besar ya. Jadi beliau merelakan hartanya kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan, bukan untuk apa-apa, untuk perjuangan. Kita juga jangan sampai begini Bu. Suami saya mah ini banget, pelit dan lain-lain ya. Suami kita bukan Nabi Muhammad, kita pun bukan Khadijah. Jadi kurang-kurang dikit dimaafkan, ya. Lebih-lebih dikit alhamdulillah. Ya. Jadi kalau suaminya ada kelebihan, alhamdulillah. Kalau ada kekurangan, ya sudah kita maafkan. Ya. Insya Allah saya istri solihah. Insya Allah saya adalah perempuan yang baik. Saya ingin meniru Ibunda Khadijah. Itu keluarga yang pertama. Keluarga yang kedua, contohnya seperti keluarga Nabi Nuh. Ya, naudzubillah Bu. Nabi dan Rasul. Nabi Nuh itu Nabi dan Rasul, pilihan Allah. Ya, pilihan Allah. Ya, nggak mungkin Nabi Nuh itu tidak mengajarkan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Ya, kepada istri dan anaknya. Tetapi sampai akhir hayatnya, istri dan anaknya tidak mau beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Rasulnya juga, kepada Nabi Nuh. Ya, jadi Nabi Nuhnya mah soleh Bu. Ya, istrinya naudzubillah durhaka. Ya, nggak mau diajak beriman. Naudzubillah. Jadi kalaupun ada ibu yang seperti ini, cepat nyadarin diri Bu. Kita ini nggak ada gunanya hidup di dunia kalau kita tidak mencari keridhaan Allah, dan keridhaan yang kedua adalah suami kita. Keridhaan Allah, keridhaan Rasul, dan keridhaan suami kita. Ya, jadi ada suaminya baik Bu, baik, soleh, ya taat. Istrinya Bu, naudzubillah, sama mertua berantem. Apalagi kalau suka minta cerai sama suaminya, naudzubillah. Ya. Kalimat talak ini bukan kalimat main-main. Maka ketika dia marah diucapkan kalimat talak pun itu putus talak. Artinya kalimat cerai ini bukan kalimat main-main ya. Jadi kalaupun lagi marah ngucapin cerai, terjadi cerai. Walaupun bilang saya kan nggak sengaja lagi marah, nggak bisa. Ya, ini syariat. Makanya nggak boleh mempermainkan masalah perceraian. Masalah talak ini nggak boleh dipermainkan. Ya, jadi suami yang baik tidak akan pernah mengatakan cerai atau talak kepada istrinya. Ya, karena tanggung jawab suami yang baik adalah kepada Allah. Ya, tanggung jawab suami yang baik adalah membawa istri dan anak-anaknya ke surga nantinya, insya Allah.
Nah, contoh keluarga yang ketiga, contoh keluarga Fir'aun, naudzubillah, ya, laknatullah. Fir'aun gimana Bu? Ada nggak yang lebih buruk dari Fir'aun? Ya, laknatullah, dilaknat Allah Bu. Saya rasa nggak ada. Jadi Ibu, kalau ada suami yang kurang-kurang, ada nggak mirip Fir'aun suaminya Bu? Nggak ada, saya rasa, naudzubillah. Jadi ibu juga jangan sampai marah-marah sama suaminya, jangan sampai nyakitin suaminya. Suami kita bukan nggak sampai ngebunuh Bu, nggak sampai ngebunuhin orang-orang. Fir'aun sampai ngebunuh. Suami kita nggak pernah ngaku Tuhan. Paling suami kita mungkin kurang apa? Kurang rajinnya, paling kurang sholat sunnahnya, kurang sholat puasa sunnahnya. Biasa Bu. Ya, artinya itu bukan jaminan masuk surga. Rajin sholat, rajin puasa bukan hanya jaminan masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga adalah hati kita yang bersih. Ya, di samping sholat, iya, artinya sholat 5 waktu nggak boleh tinggalkan, puasa Ramadan nggak boleh tinggalkan. Tetapi yang menjamin kita masuk surga adalah juga hati yang bersih. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa amalul qalbi ahammu min amalil jawari. Perbuatan hati, membersihkan hati itu lebih penting dari perbuatan-perbuatan anggota badan. Jadi Bu, nggak mustahil misalkan ada orang sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi suka ngomongin orang, habis dosanya Bu. Habis pahalanya, bukan dosanya. Pahalanya habis. Ya, karena apa? Sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi nyakitin orang lain, nyakitin mertuanya, nyakitin orang tuanya, naudzubillah, habis ibadahnya. Tapi ada orang yang sholatnya biasa-biasa aja Bu. Biasa dalam arti di sini nggak meninggalkan yang wajib. Sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan. Udah cuma itu doang. Mungkin sunnah-sunnahnya kurang, puasa sunnah-sunnahnya juga kurang. Tapi dia selalu memeriksa hatinya. Madrasah abdi kentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Ini yang disuruh ulama bahwa amalul qalbi ahammu min amalil jawari. Perbuatan hati atau perbuatan ibadah hati itu lebih baik atau lebih dipentingkan dari perbuatan fisik, perbuatan badan. Ya, mendingan kita kalau belum bisa sholat sunnah, sholat puasa sunnah, kita hati kita aja dulu perbaiki. Ya, hati kita jangan sampai ada dengki, jangan sampai ada marah, jangan sampai ada dendam. Kan dendam itu marah yang tersembunyi. Ya, jangan sampai kita mempunyai dendam, karena berarti orang yang dendam itu tidak mempunyai rasa pemaaf. Padahal kita suruh memaafkan, apalagi suami dan istri. Kenapa kita ada salah paham Bu? Kenapa ada perceraian sampai sudah puluhan tahun berumah tangga kemudian akhirnya cerai? Ya, itu karena apa? Adanya rasa marah, tidak memaafkan. Ya, jadi yang dulu-dulu dikumpulkan kemudian tidak bisa memaafkan, akhirnya ada klimaksnya. Ya, udah anak-anak udah besar, yang dipertahankan sudah tidak ada. Kan biasanya anak-anak udah besar udah nggak ada yang tanggung jawabnya ya Bu ya, udah nggak ada ibaratnya udah nggak ada beban. Akhirnya saya udah nggak tahan hidup sama bapak. Dulu masih ada yang dipertahankan demi anak-anak. Ya. Ini salah. Berarti ada dendam. Ya, ada dendam yang dipupuk, ada dendam yang tidak dibersihkan. Jadi maksud bahwa amalul qalbi, perbuatan hati itu adalah ini. Kita hilangkan rasa sombong, kita hilangkan rasa marah, kita hilangkan rasa dendam, rasa dengki, naudzubillah. Ya, kita ingin semua orang bahagia. Dengki itu apa Bu? Definisi dengki. Orang seneng, kita susah. Ya, orang susah, kita seneng, naudzubillah. Jadi jangan sampai nih ada dengki nih Bu. Nanti disebutkan dalam hadis, dengki itu seperti kayu bakar yang dimakan oleh api. Ya. Amalan kita yang banyak, sholat kita yang banyak, puasa kita yang banyak, tilawah kita yang banyak, majlis taklim kita yang kita ikuti, berpuluh-puluh banyak itu nggak ada artinya kalau kita ada sifat dengki. Kadang nih kita susah juga mempraktekkan Bu. Kalau suami kita senang tidur, ya udah biarin aja. Ya, kadang dia tidur kita sebel, sebel gitu. Itu dengki Bu sebenarnya. Cuma dengki yang tersembunyi. Ya, suaminya malas benerin keran, suaminya genteng bocor cuek aja, bukan manggilin tukang, malah kita yang manggil. Ya, kadang kita tuh apa? Sebel.
sebel, ya. Padahal biarin dah dia seneng, kita ikut seneng aja Bu. Ya begitu ya kadang suami, istrinya beli tas, beli ini, beli melulu gitu. Beli biarin dah istri saya seneng gitu. Kan harusnya begitu suami dengan istri. Ya. Kadang kita nggak waspada Bu, artinya di dalam hati kita dengan suami aja kadang kita masih ada kedengkian. Naudzubillah. Kan kalau dengki itu kayaknya serem gitu, penyakit hati dan lain-lain. Padahal sebenarnya ada. Ya iri. Ya pokoknya. Padahal ibu kalau suami suka tidur, ibu ikut tidur aja Bu. Ya berantakan dari rumah, nggak ada yang ngatur. Kan biar sama-sama seneng. Ya daripada misalkan suami seneng kita sebel, suami sebel kita seneng. Misalkan kalau suami udah beres-beres, udah rapi-rapi, udah ngapain gitu Bu, udah capek kita baru seneng, puas. Pas saya biarin dah tuh bapak capek gitu. Ya kita kalau suami capek kita seneng, jangan. Alhamdulillah ya. Kecuali kalau emang atas kemauannya sendiri, alhamdulillah ya. Jadi inilah yang harus dipupuk ya Bu ya, rasa cinta kasih. Itu bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun ya. Pasti ada prahara, pasti ada. Kalau saya ingat pepatah Arab Bu, kata ulama ya, itu kata beliau mengatakan kun ardon takun samaan. Jadilah kamu bumi, maka ia akan menjadi langit bagimu. Kan langit itu menaungi, ya, menaungi dan kokoh. Ya, kalau kita mau jadi bumi, artinya gini Bu, sebagai perempuan kita harus tahu memang kita ini di bawah laki-laki. Artinya yang sebagai pemimpin di rumah tangga adalah laki-laki. Jangan kita mentang-mentang mungkin lebih penghasilannya, mentang-mentang mungkin lebih pintar, mentang-mentang mungkin lebih pangkatnya, lebih gantengnya, kita merasa suami kita di bawah kita. Jangan, naudzubillah ya. Kita tetap harus tawadu, harus berusaha untuk merendahkan hati kita bahwa dialah pemimpin kita. Ya. Kemudian apa? Kun amatan, fakun abdan. Ya, kata patah lagi, jadilah budak baginya, maka dia akan jadi budak bagimu. Bukan budak dalam arti kasar ya Bu, jangan. Kita mengartikan begini Bu, rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu, maka dia akan lebih merendah darimu. Ya, artinya dia akan muliakanlah suamimu, maka dia akan lebih memuliakanmu. Ya, jadi muliakan suami kita Bu, maka dia akan memuliakan kita lebih dari yang kita muliakan. Ya. Karena apa? Kalau suami sudah tidak dimuliakan oleh istri-istrinya, apalagi oleh masyarakatnya, apalagi oleh bawahannya, apalagi oleh umatnya. Rasulullah SAW menjadi panutan kita, menjadi tokoh, menjadi orang yang paling dihargai di dunia ini karena beliau dihargai oleh Khadijah Bu. Ya, jadi kita menghantarkan suami kita menjadi orang yang dihargai oleh umatnya. Ya, jangan sampai suami kita aja tidak mendapat penghargaan dari kita, ya, apalagi dari orang lain. Jadi ibulah yang bisa membuat kemuliaan bagi suami-suami ibu, karena dunia mataun, dunia ini perhiasan. Wa khairu mataiha mar'atun solihah. Dunia ini perhiasan, indah Bu. Dunia kan indah Bu. Kita mau jalan-jalan kemana indah, ya. Kita punya uang indah, ya. Kita punya jabatan indah. Tetapi sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang solehah. Ya. Jadi nggak ada artinya semua itu, ya. Harta, ya. Jabatan, pangkat nggak ada artinya kalau istri kita nggak jadi solihah. Ya, gimana mau bahagia Bu, punya istri suka merongrong, punya istri suka nuntut, itu nggak ada kebahagiaannya. Jadi sebenarnya yang paling membuat seorang laki-laki bahagia, seorang manusia bahagia di dunia ini adalah punya istri yang solihah. Ya, ibu boleh tanya sama suaminya nanti pulang, ya Bu ya. Nanti ya saya suruh ngisi kuesioner nih Bu. Ya, ibu pulang tanya yang paling membahagiakan suami apa sih? Kayaknya saya yakin bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, tetapi punya istri yang solihah. Punya istri yang kalau dilihat membahagiakan, ya, kalau disuruh nurut, ya, taat. Dan kalau suaminya pergi menjaga apa-apa yang disuruh dijaga oleh suaminya. Ya, jadi inilah tanda-tanda istri yang solihah. Itu dalam hadis Bu ya, bukan kata saya Bu. Kalau dilihat membahagiakan. Jadi ibu di rumah kalau dilihat harus membahagiakan Bu. Dandannya jangan bukan pengajian begini aja nih Bu. Di rumah ibu bau bawang. Ya Bu ya, di rumah ibu bawa masakan, jangan. Ibu di rumah pasti pakai daster. Ya, pakai yang cakep ya Bu ya, pakai yang cakep-cakep kayak begini nih, kan suaminya seneng. Ya, jadi kalau dilihat menyenangkan, membahagiakan. Kalau diperintah taat. Ya. Kemudian kalau suaminya tidak ada, menjaga apa-apa yang harus dijaga. Itu kata hadis Bu. Jadi itu ciri-ciri wanita solihah. Mudah-mudahan kita termasuk yang di dalamnya. Ya. Mungkin dari saya cukup ya Bu ya. Nanti kalau saya panjangin sampai jam 2, ibu mau nggak kira-kira?
Ya, jadi saya cukupkan ya, insya Allah lain waktu kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh kita ketemu lagi insya Allah ya Bu ya. Dengan izin Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Saya mohon maaf yang hak dan benar milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala kehilafan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Aku qauli hadza wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.